Oke guys, sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Hari ini kita akan bahas kisi-kisi soal SKB 2014 Instansi Pemadam Kebakaran. Nah, pada kisi-kisi SKB 2024 terdapat 4 materi ya. Yang pertama itu teori segitiga api, sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Terus yang ketiga ada kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Terus yang keempat ada keselamatan petugas dan penggunaan self-contained breathing apparatus ya, SCBA ya. Nah, baik, kita masuk teori yang pertama, itu adalah teori segitiga api. Teori segitiga api ini menjelaskan bahwa kebakaran hanya dapat terjadi jika 3 elemen utama terpenuhi secara bersamaan. Apa itu elemennya? Yang pertama itu ada panas, yang kedua bahan bakar, dan yang ketiga itu ada oksigen. Ketiga elemen ini saling bergantungan untuk mendukung proses pembakaran. Jadi kalian pahami aja tentang 3 elemen itu ya. Kisi-kisi yang kedua itu ada sarana dan prasarana pemadam kebakaran. Nah, sarana dan prasarana ini mencangkut apa aja? Yang pertama itu ada alat pemadam kebakaran, yang kedua itu ada kendaraan operasionalnya, terus yang ketiga itu ada alat pelindung diri atau APBD, terus yang keempat ada peralatan pendukung penyelamatan. Nah, misalnya alat pemadam kebakaran itu terdapat beberapa ya, seperti alat pemadam api ringan, terus ada selang pemadam kebakaran, nozzle, dan hydrant. Nah, itu tuh kalian pelajari aja tentang alat pemadam kebakaran. Terus yang kedua itu ada kendaraan operasional. Nah, kendaraan operasional itu biasanya ada mobil pemadam kebakaran, mobil tangki air, mobil penyelamatan. Nah, terus yang ketiga itu kalian pelajari aja tentang alat pelindung diri. Nah, misalnya apa saja tuh alat pelindung diri itu? Misalnya ada helm pemadam kebakaran, ada baju tahan api, sepatu safety, sarung tangan, ada SCBA, Nah, kemudian itu ada yang namanya peralatan pendukung penyelamatan. Nah, peralatan pendukung penyelamatan ini biasanya ada tangga hidrolik, misalnya, terus ada peralatan hidrolik atau peralatan medis atau seperti P3 alat P3K ya. Nah, kisi-kisi berikutnya itu ada kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, kesiagaan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi darurat, seperti kebakaran, bencana, atau kondisi penyelamatan. Kesiapsiagaan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko, mempercepat respon, dan meningkatkan efisiensi dalam operasi penyelamatan. Nah, materi ini biasanya mengenai aspek kesiapan aparatur pemadam kebakaran itu seperti apa. Ada misalnya pelatihan rutin dan simulasi, itu kalian pelajari gitu tentang apa. Misalnya ada pengenalan SOP-nya gitu. Terus ada yang kedua, ketersediaan peralatan yang siap pakai. Nah, biasanya itu ada pemeriksaan berkala terhadap peralatan untuk menghindari kegagalan saat operasi. Itu juga kalian hafali aja. Terus yang keempat itu ada kesiapan fisik dan mental. Nah, kesiapan fisik mental ini sangat penting ya untuk tetap tenang dan berpikir jernih dalam situasi darurat. Itu juga materinya kalian pelajari. Itu ada lagi kelimanya dan keenamnya. Nah, salah satu contoh upaya kesiapan itu misalnya mengadakan simulasi kebakaran di gedung-gedung publik atau tempat rawan bencana. Itu salah satu contohnya, siapa tahu ada nanti dalam soalnya. Kemudian kisi-kisi selanjutnya itu ada keselamatan petugas dan penggunaan self-contained breathing apparatus ya, gitu lah ya. Saya bahasa Inggris saya kurang ya, paham juga membacanya. Pokoknya intinya itu SCBA. SCBA ini adalah alat bantu pernapasan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran untuk menyediakan udara bersih dalam lingkungan berbahaya, seperti ruangan yang penuh asap, gas beracun, atau kekurangan oksigen. Nah, itu tuh kalian pelajari aja tentang pentingnya SCBA dalam keselamatan petugas. Terus komponen utamanya SCBA, misalnya contohnya tabung udara, regulator tekanan. Terus tuh ada langkah penggunaan SCBA, itu juga kalian memahami. Biasanya langkah penggunaannya itu nggak sembarangan kita gunakan. SCBA itu misalnya ada pemeriksaan awal dulu, terus baru kita pakaikan SCBA-nya, terus penggunaan di lapangannya itu gimana gitu, terus setelah penggunaannya itu apa gitu. Oke, kita masuk ke soal pertama aja langsung ya. Nanti di stop aja soalnya, terus kalian jawab, baru kalian lanjutkan dari pembahasan jawabannya.
Oke, kita masuk soal pertama. Soal pertama itu misalnya dari teori segitiga api. Apa yang menjadi penyebab utama kebakaran jika ketiga elemen dalam segitiga api terpenuhi? Nah, elemennya ya yang seperti saya bacakan tadi ya. Yang pertama itu ada A, reaksi kimia antara panas, bahan bakar, dan oksigen. Yang B, kelebihan oksigen di udara. Terus yang C, panas yang tidak dapat dihentikan. Yang D, reaksi antara bahan bakar dan air. Jadi jawabannya adalah yang A. Reaksi kimia antara panas dan bahan bakar dan oksigen. Kebakaran itu biasanya terjadi karena adanya reaksi kimia pembakaran antara panas, bahan bakar, dan oksigen. Jadi ini jawabannya cocok yang A ya. Kemudian kita lanjut lagi. Soal nomor 2. Tentang kisi-kisi sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan. Ini soalnya gini. Apa fungsi utama tangga hidrolik dalam pemadam kebakaran? Yang A, membantu memompa air ke titik api. Yang B, menjangkau lokasi api atau korban di tempat tinggi. Yang C, menyediakan sumber air udara bersih. Yang D, membawa alat berat ke lokasi kebakaran. Nah, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah yang B, memeriksa kondisi dan fungsi alat secara menyeluruh. Nah, kenapa jawabannya B? Itu sebelum digunakan SCBA itu harus diperiksa untuk memastikan dulu semua komponen berfungsi dengan baik, termasuk tekanan tabung, koneksi masker, dan kelancaran suplai udara. Hal ini untuk mencegah kegagalan alat selama operasi. Jadi jawabannya yang B ya. Kemudian kita lanjut lagi soal yang ketiga. Kesiapan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan. Nah, soalnya seperti ini. Apa langkah penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan aparatur pemadam kebakaran? Yang A, menambahkan jumlah alat pemadam kebakaran. Yang B, melakukan pelatihan dan simulasi kebakaran secara rutin. Yang C, membuat laporan kejadian kebakaran secara rinci. Yang D, menggunakan teknologi canggih tanpa pelatihan. Nah, ini jelas ya jawabannya itu yang B, melakukan pelatihan dan simulasi kebakaran secara rutin. Ini sesuai dengan materi kita tadi. Oke, kita lanjut yang keempat. Soalnya, apakah yang harus dilakukan sebelum menggunakan SCBA? Yang A, mengisi tabung oksigen hingga penuh. Yang B, memastikan peralatan berfungsi dengan baik melalui pemeriksaan rutin. Yang C, menyesuaikan masker dengan wajah saat operasi berlangsung. Dan yang D, menggunakan SCBA hanya di lokasi kebakaran. Oke, jawabannya itu yang B, memastikan peralatan berfungsi dengan baik melalui pemeriksaan rutin. Ini jelas ya, jadi pemeriksaan SCBA itu sebelum digunakan memastikan alat tersebut dengan memberikan udara bersih secara optimal dan tidak mengalami kerusakan yang membahayakan petugas di lapangan. Jadi itu jawabannya yang atas. Nah, yang terakhir ini kalian jawab di kolom komentar ya.